Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau pencipta kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkau pula yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat. Engkau yang kuasa membuat kami memahami kebenaran-Mu, dan dengan taufik-Mu semata kami bisa mengamalkannya. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin, rugilah kalau kita tidak berdoa, karena kita tidak berdaya, dan Allah yang kuasa atas segalanya, dan Allah nyuruh kita berdoa, dan Allah senang kalau kita berdoa. Alangkah sombongnya kalau kita tidak minta tolong kepada yang sangat senang menolong. Dan doa tidak doa pasti beda hasilnya. Maaf hadirin. Silakan, nomor berapa Ustaz? 71. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 71. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan atau bayangan yang kosong. Waham ialah tiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain daripada Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tiada yang dapat memimpin, menuntun kita kecuali seperti angan-angan. Jadi memang kita pasti punya keinginan. Yang jadi masalah adalah keinginan kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Keinginan kita ini membuat kita semakin tawakal atau semakin tidak bersyukur. Karena kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang qanaah, bukan kepada orang yang banyak keinginan. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, ini hadis sahih Muslim ya, qad aflaha man aslama. Sangat beruntung, amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mendapatkan hidayah Islam. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan, dan Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan keberlimpahan rezeki, bukan banyak, tapi cukup. Jadi bahagia itu tidak pada banyaknya, tapi pada cukupnya. Apa artinya sepatu banyak
tidak ada yang cukup, ya. Banyak belum tentu merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak itu tidak jelas, tapi cukup itu terukur. Nah, sudah jelas dalam hadis riwayat Muslim ini bahwa kebahagiaan itu bukan pada banyak, jumlah yang banyak, tapi kepada kecukupan. Ruziko kafafan. Yang ketiga, Rasulullah mengisyaratkan wa qana'ahullah wa qanna'ahullahu, dan diberikan qanaah, Allah memberikan qanaah kepadanya bima atahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Satu, orang itu kalau diberikan Islam udah sangat beruntung. Yang kedua, Allah memberikan rezeki yang cukup, tidak banyak tapi cukup, karena banyak belum tentu cukup. Kalau keinginannya lebih banyak dari jumlah yang banyak itu tetap tidak cukup. Dan yang ketiga, qanna'ahullahu bima atahu, dan dia diberi Allah hati yang puas, merasa sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Timbul pertanyaan, oh, orang yang diberikan warujiko kafafan ini adalah orang yang terhormat, jadi dia tidak mengidam-idamkan apa yang di tangan orang lain, apalagi meminta-minta. Jadi dia dibuat cukup oleh Allah, dan tercukupi tidak hanya di hati dan juga pada fisiknya, sehingga dia tidak merendah, tidak meminta-minta, tidak mengharapkan. Karena kalau tangan sudah terbuka begini ke atas, sudah seperti ini, tangan di bawah mengharapkan, itu mau setinggi apapun pangkat, jabatan, pasti hina, pasti dia rendah dibanding dengan yang memberinya. Berapa banyak yang sudah sangat kaya, termasuk Hakim Kurang Agung yang kemarin ketangkap, itu sudah kaya, tapi ya begitulah, tidak punya jiwa qanaah di hatinya, sehingga tidak merasa cukup terus. Dan ini merupakan salah satu siksaan, karena orang akan diperbudak dengan apa yang diangan-angankannya. Jadi kalau ingin tahu orang yang diberikan bahagia oleh Allah itu bukan yang banyak uang, tapi yang dia diberikan cukup batinnya tuh, puas dengan pemberian Allah. Dan dia tidak, misalkan dia punya handphone, dia tidak pusing dengan handphone kiri kanannya. Walaupun handphonenya jadul, dia puas. Dia tidak sibuk dengan, ini keren, itu tidak. Dia tidak sibuk dengan merek, karena dia perlunya segitu dan dia sudah puas. Dulu pernah ada takdir ke Korea, handphone belum seperti sekarang. Diajak ke sebuah pabrik handphone. Nah, diskusi dengan seorang engineer-nya di sana, karena handphonenya itu tidak ada kameranya. Ketika ditanya, kenapa saudara di pabrik handphone pilih handphone tidak punya kamera? Jawabannya sederhana, karena saya pakai handphone untuk saya dengar. Kamera waktu itu masih belum bagus, kamera handphone. Jadi kalau orang sudah sesuai keperluan saja sudah enak. Hati-hati hadirin sekalian, gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak punya jiwa qanaah, pasti tidak bahagia. Karena nanti dia akan ingin lagi. Sekarang nyicil motor bekas, naik gaji ingin motor baru, naik lagi gaji ingin ganti model baru, terus begitu. Padahal keperluan dia
bukan merek motor, bukan cc motor, keperluannya terbatas. Makanya ciri orang yang bekal qanaah tuh sangat bisa membedakan antara perlu dan ingin. Kalau ingin ini nafsu banyaknya, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi di sana ada nafsu. Nah, orang yang qanaah itu dia puas dengan, dan Allah cukupi betul keperluannya. Ada yang nanya, wah kalau pelajaran Islam seperti ini, Islam gak maju-maju dong. Saudara, rezeki itu Allah yang ngatur. Bukan karena pintar kita dapat rezeki, bukan karena kerja sangat keras, bukan karena kerja cerdas, kerja berkualitas. 5 As itu yang didengungkan di Darut Tauhid, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu bukan masalah jumlah rezeki, ini masalah amal soleh. Kita kerja keras sebagai amal soleh, kerja cerdas sebagai amal soleh, kerja berkualitas sebagai amal soleh, kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara rezeki itu urusan Allah. Dibukanya kepada siapa saja, kapan bentuknya, jumlahnya, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah saja. Dan itu tidak ada kaitan dengan kepinteran. Banyak yang pinter juga, ya begitulah ya. Itu ada kemarin doktor jadi apa? Ya begitulah, saya tidak mau bicara profesi karena bukan berarti jelek ya profesinya. Tapi kata orang ini tidak sebanding dengan gelar doktornya. Berapa banyak itu yang leha-leha juga banyak rezekinya, karena bapaknya kaya dan meninggal mendadak ya. Sudahlah, tidak usah riweuh, mendingan syukuri yang ada. Kalau kita diberikan, punya keinginan boleh, ingin punya rumah boleh tidak? Boleh. Tapi yang memberi rumah itu adalah Allah. Tapi harga-harga sekarang naik. Kalau Allah mau ngasih, Pak, mau harga berapapun pasti terjadi. Kalau Allah tidak mau ngasih, Pak, walaupun kita punya, nggak kebeli aja. Jadi tidak usah panik dengan BBM naik. Pertama, dari dulu gua naik, masih hidup ya, mau hidup. Yang kedua, rezeki dari Allah tuh tidak tergantung BBM naik atau tidak. Di Inggris, negara yang begitu makmur, sekarang tingkat kesulitannya kalau dibaca tuh ya, sangat tidak terbayangkan. Di negara maju sampai mau cari makan saja sulit. Anak-anak di sekolah sampai ngemut permen karena malu, mistingnya itu kosong. Ya, tidak ada yang aneh, sesuka Allah saja, dibuka, ditahan, diambil. Dan bagi kita sama saja semua itu ladang amal. Silakan yang pengen punya rumah, tuh di sana tuh ada rumah-rumah yang bagus di Cipaganti. Saudara tahu bayar listriknya berapa? Gaji 5 juta, listrik 10 juta, cuman setengah bulan kita ngemut listriknya tuh. Boleh ngemut kabel di sana. Kan ada itu biasa ngontrak oleh saudaranya, udah daripada ngontrak itu aja, tinggal di rumah saya yang nggak kepake itu besar, senang, pindahlah ke sana. Mulai stres ya nggak, asal bayar aja listriknya, ternyata listriknya aja setengah gajinya itu. Pindah lagi sekarang ke kontrakannya.
Tidak usah pengen yang hanya membuat kita letih. Ada pelatihan cepat kaya, pelatihan apa tuh, bagaimana? Ya terserahlah, yang mau ikut boleh. Tapi saya lihat santri ikut pelatihan gitu aja, nggak cepet juga ya. Yang agak cepet kayaknya tuh yang ngadakan pelatihannya aja. Itu mah Allah hadirin, bulat hati kita tuh. Ar-Razzaq, Allah yang membuka, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, ngambil, Allah. Pada waktunya ada, bekal ada. Pada waktunya sempit, bekal sempit. Pada waktunya diambil, bekal nggak ada. Gak apa-apa, bagi kita semuanya adalah ladang amal. Diberi kita syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho, nggak ada ruginya. Nanti gimana? Nanti ada lagi hadirin. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini kan wajah yang kurang jelas rezekinya, ya kan? Kalau ngandelin gaji, dari dulu sudah wafat ini ya. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali, tidak jelas itu mau makan apa besok, tidak jelas, dan tetap hidup. Maaf, semoga Kang Do dan Isoh tidak kecil hati. Teh Isoh 46 tahun berbaring, Ndud berbaring 42 tahun. Maaf kalau kurang akurat, gak bisa kemana-mana. Tetap saja rezekinya yang datang. Betul? Jadi sudahlah, kalau punya ingin, pertama tanya, ini keinginan saya ini disukai Allah atau tidak. Jangan sampai suka menurut nafsu. Kalau kira-kira ya ini tidak melanggar syariat nih, kalau saya ingin ini, misalkan ingin Ferrari misalkan ya, itu yang kecil itu ya gak apa-apa, ingin sesuatu, Allah suka enggak. Yang kedua, kita harus minta tolong ke Allah, ini teh baik tidak untuk kita, ini benar atau tidak. Yang kedua, baik atau tidak, ada halalan ada thayyiban ya. Ini yang kita inginkan halal, tapi kan belum tentu thayyib. Coba kalau duren halal atau tidak? Kata siapa? Tergantung duren siapa yang saudara makan, ya enggak? Ada duren nganggur ditelan, durennya halal, tapi ngambil duren orang jadi tidak halal. Makanya kalau punya keinginan, sesudah ini tidak melanggar syariat nih keinginan saya, kemudian mulailah musyawarah dengan yang ahlinya. Karena kalau sudah ingin itu, kecenderungannya harus terjadi. Harus bisa dua hal, satu musyawarah, dan yang kedua istiqoroh. Dan harus sangat siap, jadi tidak jadi itu gak ada masalah. Tidak penting keinginan kita itu terjadi, yang penting adalah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jangan suka ngotot ya kalau dunia, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Yang paling pedih tahu tidak? Yang sangat menginginkan, yang memang di lauh mahfud gak ada catatannya itu, udah pasti paling apes itu. Bagaimana supaya tidak? Ya minta tolong ke Allah. Kalau nggak ada ya nggak usah ingin. Misalkan ini santri naksir, santri akhwat, padahal tidak ada catatannya jodoh di sana, udah apes aja itu. Ternyata jodoh teman, ya aduh lebih ngeri lagi. Sudah mending istiqoroh, ya Rob, ini gejala apa ini? Kenapa kalau bukan jodoh pakai cinta? Allah kan lihat setiap lirikan, ya kan? Dia ngelirik terus, tanam saja oleh Allah rasa suka, walaupun tidak ada jadwal bekal jodoh. Kan tidak ada satupun lirikan yang luput dari pengetahuan Allah.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Astagfirullah. Memang yang lebih berat lagi adalah yang diberi kemampuan bisa beli apa aja karena uangnya ada. Aduh, ini bisa tidak ada ujungnya tuh keinginannya tuh. Baru beli, ini kurang cocok warnanya. Itu ada yang warna, bisa beli lagi tuh. Padahal nambah barang, nambah urusan, karena pasti harus diurus. Nambah biaya, nambah pikiran, nambah kotor hati, dan yang terberat adalah nambah hisabnya. Sambil bicara begini, sambil mikir barang-barang yang ada ini. Astagfirullahaladzim. Jadi sambil ceramah tirada menerawang ini. Sepeda ada berapa ya? Astagfirullah. Apa kita bagikan saja gitu? Tapi rasanya belum waktunya ya. Karena banyak yang berharap. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah terima kasih banyak ya. Tapi kemarin ada tapi itu kurang bijaksana. Beberapa waktu yang lalu bertamu ke seorang yang pengusaha besar, bersepeda sama-sama. Ketika menyajikan minum, beliau itu sangat pelan-pelan dan diatur sedemikian rupa sehingga tangannya ini pas untuk tempat atas. Luar biasa. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak begitu nggak jadi ilmu buat semuanya ya. Jadi beliau nyimpennya itu simpen, tapi beliau belokkan segini sampai kira-kira tangan ini ngepas ke sini. Pada waktu mau keluar, kan ada helm sepeda, mau saya ambil, oh jangan, beliau bawakan helm itu. Sederhana memang ya, simple. Dibawa sampai dekat sepeda, lalu diserahkan ketika mau naik sepeda. Kemudian tidak berbalik kecuali kitanya sudah pergi. Ini ada Rasulullah SAW ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Beliau sebetulnya sudah tahu, tapi sengaja digini supaya jadi ilmu buat semua ya. 1001 alasan berbaik sangka ya. Lanjut. Jadi di Darut Tauhid ini bisa bahagia, bisa menderita. Kalau dia sibuk tidak nerima yang ada, sibuk membanding-banding dengan rezeki yang lain, nanya-nanya gaji temennya, kamu gaji berapa? Ini ciri-ciri bakal apes nih ya. Kamu gaji berapa? Itu tidak nambah gaji dia, tapi nambah penderitaan dia. Rezeki dari Allah itu tidak harus lewat gaji semuanya, tidak harus terhitung oleh kita, tidak harus terpikir juga oleh kita. Tenang saja, yakin saja, Allah Ar-Razzaq, satu-satunya pemilik pembagi rezeki. Kita fokus saja jadi amal soleh, bekerja dengan niat lillahi ta'ala, lakukan yang terbaik, doa yang maksimal, selebihnya bereslah. Ini saya nggak punya tabungan, padahal nanti ada pada waktunya. Ada yang tidak bisa lihat, teman di BSD, istrinya juga tidak bisa lihat, pandangannya sangat terjaga, punya anak 2. Suatu saat dikirim makanan 2 paket waktu musim COVID. Apa yang beliau lakukan? Boleh enggak paket ini untuk teman saya? Malah yang dipikirkan temannya. Bagaimana Bapak, nanti ini cukupnya cuma 2 minggu paket ini? Enggak apa-apa, insya Allah nanti juga ada lagi rezekinya. Tidak ada yang mau dipijat karena waktu COVID kemarin nggak bisa pakai remote ya, pijatannya nggak kerasa. Qadarullah, ada jalan jualan kerupuk, orang lihat, aduh ini yang nggak bisa lihat
tunanetra jualan kerupuk, belinya tuh enggak satu-satu, dihitung-hitung lebih banyak dari hasil mijet. Tidak pernah terbayang dagang kerupuk yang tidak pernah dilihat kerupuk itu seperti apa. Kemarin jumpa lagi, gimana Pak Agung jualannya? Alhamdulillah, sekarang yang jualan kerupuk banyak sekali, yang awas juga pada jualan sekarang. Bahkan nawarin ke saya mau jualan kerupuk, padahal saya lagi jualan kerupuk. Bagaimana perasaan Pak Agung dengan ada orang-orang yang banyak jualan? Oh, tidak apa-apa, itu kan Allah yang ngebagikan rezeki. Mereka mungkin sedang terbatas rezeki dari pekerjaan lain, tidak ada beratnya tuh. Beliau yang ngasih rezeki Allah, yang dagang yang lain juga rezekinya dari Allah. Tapi berkurang tidak, ini yang ya memang sekarang cuma 4-5 bungkus sehari dibanding dulu, tapi sekarang banyak yang dipijet gitu. Karena kalau mijet kerupuk kan ada. Lalu anaknya bagaimana nih Pak? Sekolah, jangankan buat sekolah, untuk ngontrak saja kan harus pindah, tidak ada uangnya. Qadarullah DKM masjid ngumpulkan dana cukup untuk menyewa kontrakannya. Lalu bagaimana anaknya mau sekolah? Ada sebuah lembaga memberi beasiswa, beres saja. Yang kalau dihitung-hitung itu Masya Allah. Jadi rezeki itu tidak harus terpikirkan oleh kita. Yang harus kita pikirkan, pekerjaan kita jadi amal soleh, tidak, itu saja. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, yakin ke Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya di dunia ini hayatan thayyibah. Ini enak hidup seperti ini hadirin. Wah, orang Islam tidak akan maju lah. Kita mau maju, mau bahagia kan? Mau maju kemana? Ujungnya sama kok, masuk kubur. Tuh, dengar sebuah ceramah di Dubai, ada orang yang sangat kaya, mobil dengan segala macam merek yang kalau ditumpangnya cuma satu saja ya. Dan nggak mungkin 5 terus dia tiarap di atas, nggak enak pakai begitu. Pesawat jet pribadi, rumah bagai istana. Lalu foto yang satunya lagi adalah kuburannya. Kuburannya hanya tanah seonggok batu saja. Dibawa kemana? Mbak Eli kemarin wafat. Itu yang dari Inggris ya, Elizabeth. So akrab katanya, soalnya Mbak Eli, Ce Eli lah ya, Ce Elizabeth. Bawa apa ke kuburan? Makanya hidup ini mau apa? Mau bahagia? Kalau saya milih bahagia. Bahagia bukan dari jumlah harta, bahagia bukan dari jumlah rumah, aset, bahagia bukan dari gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, subscriber, follower, gak. Bahagia tuh man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Amal soleh, hatinya ikhlas, melakukan apapun ikhlas lillahi ta'ala. Makin ikhlas makin bahagia, kurang ikhlas kurang bahagia, tidak ikhlas tidak bahagia. Hidupnya benar bahagia, tidak benar tidak bahagia. Terserahlah mau apa ya. Karena saya sudah agak lama di dunia ini, sudah ngerasain capeknya, pontang panting pentong pentung. Sekarang milih bahagia aja.
bahagia itu jangan berharap apa-apa dari selain Allah. Lakukan yang terbaik, Allah saja. Gak usah nunggu-nunggu, gak usah ngarep-ngarep, gak akan kemana-mana. Yang Allah berikan pasti ketemu, yang Allah tidak berikan tidak ketemu. Lakukan aja yang terbaik. Gak usah pusing apa yang akan datang ke kita, gak akan kemana-mana, gak ketukar, gak meleset, gak bisa dihalangin. Apa? Allah sedang mendengarkan. Tidak ada kebaikan bisikan-bisikan, kecuali bisikan, cuma 3 bisikan yang baik tuh. Bisikan ngajak orang bersedekah, bisikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bisikan untuk membawa kedamaian. Makanya saya bisik-bisik. Ya, sudah segitu aja. Ada pertanyaan? Gak usah banyak keinginan, gak ada yang ngasih. Mending banyak berbuat saja yang terbaik. Silakan, ada yang mau menambahkan, Ustaz? Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Maka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Nah, yang paling gampang mah syukuri yang ada. Nanti kok akan ada. Walaupun kita tidak ingin, kalau perlu kan Allah udah tahu keperluan kita. Nanti akan diadakan oleh Allah, percayalah. Asal kita ridho, kita lakukan yang terbaik, kita bersyukur, nanti pada waktu kita perlu akan ada. Percayalah hadirin, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Selama ini saja dicukupi, cuman karena kita jarang menafakuri apa yang Allah beri ke kita, itu yang membuat kita curiga terus. Sibuk dengan memikirkan, cemas yang belum ada. Sibuk dong dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan sibuk dengan yang belum ada. Gak bisa yakin ke Allah kecuali bisa menafakuri. Ya begitu. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada cukup, alhamdulillah. Mau apa Pak? Menanya, alhamdulillah. Sebentar, pakai mikrofon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait berdoa. Jadi mohon berkenan juga memberikan teknik-teknik dalam berdoa gitu. Teknik? Ya. Bagaimana tekniknya? Ini bukan masalah STM, sekolah teknik. Doa itu adab mungkin. Oh, ya adab Pak. Syukron, terima kasih. Apa pertanyaannya? Yang tadi ya, jadi doa, teknik berdoa. Ya. Begini nih ya. Pas baru aja sebelum ini lihat Habib teknik menjatuhkan lawan. Jadi doa itu adalah yang paling pertama dan utama, tidak boleh lalai hatinya.
Karena Allah itu tidak mengabulkan orang yang hatinya ghafilin, lalai. Itu syaratnya. Yang pertama, berarti harus yakin. Ana indadzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Karena yang dilihat Allah tuh sebelum mulut, sebelum tangan, hati dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Banyak yang doa astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, amin amin amin, amin ya Allah, amin amin. Aku pakai aan begitu. Husnuzon kepada Allah. Dan yang sangat penting lagi adalah positioning hati kita nih. Yang terpenting dari sebuah doa, kita tuh harus merasa kita tuh hamba. Hamba itu kita tidak punya apa-apa. Allah yang punya segala-gala. Satu tuh. Dua, hamba itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Allah yang maha kuasa. Tiga, kita tidak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu segalanya. Empat, kita berlumur dosa, hina, dina. Allah yang maha suci dan yang maha kuasa mengampuni kita. Harus ngaku dulu tuh positioning hamba. Jangan, ya Allah gimana ya, udah waktunya ditolong nih saya, jadi selevel itu. Ya Rob, teman-teman saya udah pada nikah, masa saya belum? Jangan gitu itu kan jadi selevel hadirin. Atau seperti yang gimana, gak boleh, habis kita tuh di bawah. Kita harus merasa posisi kita tuh bagai telur di ujung tanduk, kerbaunya Kaligata. Jadi benar-benar tidak ada lagi yang bisa nolong selain Allah. Benar-benar itu, hati itu harus yakin kepada Allah, yakin kepada janji jaminan Allah, dan posisi kita sebagai hamba. Adab-adab lainnya ada tuh di buku doa. Bacalah browsing gampang sekarang ya. Yang agak jarang itu adalah amalan hatinya. Menghadap kiblat dalam keadaan wudu, karena doa itu kan ad-du'aul huwal ibadah. Itu yang sahih. Ada lagi hadis ad-du'au mukhul ibadah, itu dianggap doif. Tetapi karena banyak yang senada, jadi memang doa itu saripatinya ibadah. Doa itu ada dua jenis. Ada doa dalam bentuk memuji Allah, itu doa juga. Karena afdhalu doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Dan ada yang doa dalam bentuk permintaan. Jadi kalau kita memuji-muji Allah itu bagian dari penting dari doa. Makanya adabnya pertama kalau doa itu puji Allah dengan asmaul husna, ismul azam. Kemudian sholawat. Sholawat itu ada 3 tempatnya. Ada yang di awal saja, ada yang di awal dan di akhir, tapi ada yang di awal, di tengah, di akhir juga bersolawat. Karena solawat itu yang mengangkat doa kita. Kalau nggak pakai solawat nggak ngangkat. Kemudian ya memuji Allah, minta ampun dulu, karena ini penting gerbangnya. Kita lihat coba bagaimana doa Nabi Yunus ya, yang melepaskan dari kesulitan. La ilaha illa anta, tauhid dulu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Padahal beliau sulit sekali itu. Gelapnya malam, dimasukkan ke gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, ada dalam perut ikan, gelap, 3 kegelapan. Yang kedua, subhanaka, husnuzon ke Allah. Maha suci Engkau, tidak ada yang salah dari perbuatan Allah. Walaupun kenyataannya beliau ditelan ikan, nggak ada suudzon sama sekali. Ini pasti tindakan Allah yang benar. Baru yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin, saya ini manusia zalim. Allah maha suci, kita zalim. Kita Nabi Adam coba apa nyalahin setan? Ya Allah, Engkau tahu kan kami begini gara-gara ditipu setan. Hancurkan setan. Enggak. Ini lagi Hawa pakai ikut-ikutan pengen
Enggak, Rabbana zolamna, ngaku zolim. Banyak sedekah kalau ingin diijabah. Kenapa? Karena nanti doa yang disedekahin itu ngebantu sekali. Dan sedekah tuh agak nendang lah gitu ya. Kalau sedekah 2.000, misalkan ada peminta-minta atau siapa tuh yang nyapu di jalan, ang 2.000, tadi 50.000, mana yang 2.000? Jadi tekor doanya, jelebet aja yang kita tuh, aduh, ya, ya Allah. Nah, ketika menengadahkan tangan, boleh jadi itu ditolong. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan? Ini ada tamu dari mana? Tidak ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau tanya, gimana sikap kita menyikapi mertua yang menyuruh kita untuk bercerai, padahal si anaknya, si istri saya ini tidak mau gitu. Dikarenakan karena penghasilan dari saya lebih rendah dari istri saya gitu. Maksudnya istri saya lebih tinggi. Jadi begini saya bantu ya. Ada sebuah keluarga, mertuanya menyuruh anaknya bercerai, anaknya ini perempuan, karena menilai suaminya itu penghasilannya lebih kecil daripada anaknya. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Benar, Pak. Yang ditanyakan sekarang sikap siapa? Suaminya? Ya, sikap kami berdua lah gitu, dalam menyikapi. Kalau sudah dinikahkan itu anak perempuan, itu sudah pindah tanggung jawabnya kepada suami. Beda dengan anak laki. Kalau anak laki, misalkan itu orang tua saya ikut sama saya nebeng di rumah saya, durhaka, karena harta anak harta orang tua juga. Kalau anak laki itu ngikut terus. Kalau anak perempuan ketika ijab kabul sudah menjadi tanggung jawab anaknya. Bukan tidak nurut ke orang tua, tapi harus nurut ke suami. Jadi kalau suaminya nggak mau pisah, nggak usah pisah. Apakah ini durhaka? Tidak, ya, karena suruhannya tidak baik. Apalagi kalau alasannya hanya masalah gaji. Itu mah nggak boleh jadi alat ukur. Nah, jangan pisah, tapi tetap bersikap baik. Dan keinginan seperti ini tidak akan selamanya begitu. Makanya tobat, banyak minta ampun, evaluasi diri, perbaiki diri. Tidak akan selamanya, nanti dibulak-balik oleh Allah. Ya, siapa tahu nanti mertua ini yang ngasih tambahan gaji, ya itu ngarang ya. Ya, jadi kalau ada masalah tuh tidak akan seakan-akan kalau udah begini, begitu selamanya. Oh enggak, Allah tuh ngebulak-balik. Makanya ada perbuatan orang yang tidak baik tuh kita hanya boleh tidak suka kepada perbuatannya, kepada orangnya tetap harus sayang, karena besok lusa bisa berubah itu. Ya kita juga kan begitu ya, nggak nyangka kita begini ya kan. Halo? Maksudnya saya nggak nyangka gitu. Dah banyak tobat, banyak minta ampun ke Allah, banyak minta tolong. Akhwat, jangan mau dinikahin hanya karena orang itu punya mobil, ya. Karena mobil itu pinjaman. Kalau milih calon suami hanya karena duniawi, sekejap duniawi itu bisa hilang. Pilihlah karena akhlaknya, ketakwaannya. Nanti Allah yang nyukupin. Jangan terpesona kepada mobil bagus. Mobil bagus itu cuman kaleng, besi, paku, karet, gak ada apa-apanya.
emang bagus sih, cuman tidak jamin bahagia. Coba suaminya bawa mobil bagus, kecodet dikit bisa ditempeleng itu istri yang, karena dia lebih mencintai mobilnya. Dah, bonus terakhir supaya jadi ganjil 3. Ada pertanyaan? Ya, silakan deh. Salam, tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, asal dari Bekasi. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, Guru Agim Afwan, yang pertama, bagaimana cara untuk bisa bersih hati, jasad dan ruhnya? Syukran. Supaya bersih hati, jasad dan roh. Oh, serem ini. Saya tidak tahu ngebersihkan roh halus seperti itu. Ini teh udah pengajian bertahun-tahun deh, pengennya ngebersihin hati. Jadi jawabannya bersihkan aja lah oleh ade ya. Bersih hati yang paling dekat itu adalah la yazalul lisanuka rotban min zikrillah. Jangan pernah berhenti lisannya dari nyebut nama Allah dengan ikhlas ya. Karena bagaimana dalilnya? Tidaklah yastaqimu imanan abdin, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah iman seseorang kecuali dia dengan hati yang istiqomah. Jadi ini hatinya istiqomah, nanti keyakinannya akan istiqomah. Dan tidaklah hatinya istiqomah kecuali lisannya istiqomah. Makanya sulit orang memiliki istiqomah kalau tidak istiqomah jaga lisan. Dek, kurangin bicara, zikir yang banyak. Mumpung pakai masker begitu aman. Udah itu aja. Siap, Guru Agim, syukran. Terima kasih banyak. Ini santri apa ini? KPI. STI. Itu warna apa warnanya? Itu apa sih warnanya? Hah? Ungu. Saudara, maaf kalau saya nanya bukan main-main, saya nggak ngerti sebagian warna ya. Tapi saya lihat ini warnanya apa? Ada hitam. Rambutnya ada yang saya lihat. Tapi tahu saya juga merah, hijau, pokoknya tahu hijau dari mana, bergerak ya. Oh, pasti hijau nih. Tahu yang begitu, hanya sebagian warna kurang mengerti ya. Ya, disleksia. AA diberi karunia Allah disleksia ya. Ada beberapa hal. Kalau ada yang disleksia tidak tahu kiri kanan, bayangin kan lupa tahu kiri kanan. Ada yang tidak nulis, saya termasuk yang tidak menulis. Jadi tulisannya jelek, tidak bisa banyak. Begitulah. Ya enggak apa-apa, sesuka Allah saja yang menciptakan ya. 10% di dunia ini disleksia. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Contoh yang disleksia itu Thomas Alva Edison, kemudian Muhammad Ali. Saya cari yang keren-keren di dunia ya, nggak, Lee Kuan Yew ya. Ini penjahat-penjahat sejati juga itu ada yang disleksia. Katanya yang disleksia ini mikirnya agak beda syariatnya lah dengan yang lain, karena dia memiliki beberapa kendala menyelesaikan masalah. Jadi dia berpikir menyelesaikan masalahnya tidak dengan cara yang umum, katanya begitu. Tapi semuanya ada dalam ilmu Allah. Yang baik cuman yang takwa saja.
Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya arhamar rahimin irhamna. Duha yang maha menatap, berkahilah ya Allah. Umur yang tersisa ini, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni duniawi ini sangat memenuhi pikiran dan hati kami, sehingga sedikit sekali kami mengingatmu. Ampuni ya Allah, dunia ini masih tampak mempesona sehingga kami sering terpedaya. Ya Allah, tampakkan dunia ini sebagaimana Engkau tampakkan kepada Rasulullah dan para kekasih-Mu. Jangan biarkan dunia ini tampak indah ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang Engkau pilih, halal, barokah, dunia yang tidak menjauhkan kami darimu, bahkan dunia yang membuat kami dekat denganmu. Titipkan kepada kami dunia yang membuat hidup kami bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Jangan pernah ada apapun yang lengket di hati kami selain Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun darimu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu memperdaya, memperbudak dan menjerumuskan kami. Karuniakan kepada kami nafsu yang Engkau rahmati ya Allah, nafsu yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat kami. Ya Rabb, jangan biarkan kami menginginkan kecuali apa yang Engkau sukai. Lindungi kami dari keinginan yang membuat kami tergelincir dan terhijab darimu. Duha ya Allah, Engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar berbahagia bersamamu setiap saat. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu sesaat pun. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini darimu. Ya Allah, jadikan setiap saat hanya bersamamu, hanya di jalanmu, hanya untukmu ya Allah. Hanya agar kami bisa pulang berjumpa denganmu. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Sehina, sebusuk, sekotor apapun diri kami, Engkaulah yang kuasa mengampuni, menyelamatkan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.